Zeyd İbni Erkam'dan nakledilen كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين Hai we, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Mumun, yang pasti di channel ini kita akan membahas apapun yang akan dibahas. Mau tahu kalian gaskan? Oke we, kali ini aku bakalan ngebahas film horornya Turki. Yang pasti film ini mengalahkan kehororan film makmumnya Indonesia dan film munafiknya Malaysia. Jadi adalah 3 alasan kenapa aku bilang film ini merupakan film horor yang mengerikan. Yang pertama itu ada hadis Nabi Muhammad. Yang kedua itu ada bacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan suara azan. Ketiga, ini yang buat bulu kuduk makin merinding. Karena apa? Film ini diangkat dari kisah nyata. Wow. Dikit sakit, dibilang santet, pokoknya kayak gitu lah. Satu tokoh ini kan, namanya si Ajnun. Dia sama kawannya ini pergi ke tempat dukun ini. Dipersilakanlah sama istri Mbah Dukun itu. Kenapa dek, kata Mbah Dukun ini. Terus dibilang si Ajnun inilah, Mbah, aku punya sepupu, namanya itu si Kudret. Jadi kayak mana lah kalau aku nikahin dia, Mbah. Terus dibilang Mbah Dukun inilah kan, biar si Kudret sendirilah yang jawab kayak gitu kan. Udah mati aku, Kudret nggak ada situ, kayak mana lah dia jawab. Kawan sampingnya kesurupan, dibilangnya kayak ini, jangan kau nikahin dia, kalau kau nikahin dia nanti dia itu sumber kematian, gitulah katanya. Terus tiba-tiba udah 12 tahun aja, nggak tahu aku entah nikah entah nggak orang ini kan. Sumpah takut kali aku suara tadi. Mungkin marah si Ajnun ini kan, aku ceritain. Udah gitu datanglah si Ajnun ini ke tempat kerjanya si Kudret. Bang, kau harus tanggung jawab bang, aku udah ambil 4 bulan setengah. Seharusnya kau pikirin lah dulu pas kau berbuat itu sama aku. Kata si Kudret lah, kok alasan kau aja biar kau nikah sama aku kan, kata kayak gitu. Alah dasar kau pelacur. Kok marah-marah lah si Kudret ini kan, dia gak mau lagi berhubungan sama si Ajnun. Ini pun mancing-mancing si Kudret ini marah aja. Akhirnya ditampar si Kudret si Ajnun sampai jatuh ke lantai, darahan dia Ditelepon si Kudret ini kawannya bantuin biar bawa si Ajnun ini ke rumah sakit. Ya tau lah kalian kan, silsilah cinta ditolak, dukun bertindak. Lah si Ajnun masih Kudret. Di situ ada istrinya kan, si Nisa sama anaknya. Karena kebetulan orang ini sepupuan, jadi dekat lah. Itulah orang terdekat ini pun. Kita nggak bisa bilang orang itu baik, orang itu jahat kan tergantung niat. Rambut boleh sama hitam tapi hati siapa yang tahu kan. Pandai bercakap Mumun. Dalam bercakap orang ini basa-basi, permisi dia kamar mandi. Karena di kamar mandi mungkin ada barang-barang si Nisa. Pertama dia mau ambil sikat gigi, jadi karena ada 2 sikat gigi, dia nggak tahu yang mana kan, daripada salah ambil, pikir lagi dia nyari benda apa lah ini kan. Terus ada sisir, ada rambutnya, itu dimasukinnya ke dimasuknya ke tasnya, carinya lah sekeliling lagi kan. Daripada 2 kali, pikirnya kerja bagus sekali, angkut semua kan. Dibukanya tong sampah, tiba-tiba ada darah di softtek, dimasukinnya ke tasnya. Udah dapat tuh si Ajnun yang dia mau kan. Pertengahan jalan pulang, jumpa dia sama si Kudret. Naik pitam si Kudret ini lagi kan. Ngapain kok kesini lagi? Ngapain kok ganggu kehidupanku lagi? Jangan lagi ganggu. Sampai terjatuh juga si Ajnun ini dibuat si Kudret ini. Dibilang si Ajnun ini, dasar kau laki-laki anjing, kata kayak itu kan. Hatinya lah aku rasa kan, nanti aku buat hidup kau sengsara kan. Terus si dukun ini pun sebelihnya si babi, potongnya pun ngeri-ngeri, hawa-hawa mengerikan, hawa-hawa mistis. Bukanya perut babi itu dipotong yang ususnya. Terus dibongkarnya kuburan yang baru dibuat, dipotongnya kaki abang ini,
dikulitinnya, udah dapat kaki, udah dapat ususnya, dah sejahtera dukun ini. Terus si Ajnun datang kan, dibawanya sotek tadi, kata si dukun, dipujinya lah si Ajnun ini, membawa sesuatu yang sangat berguna. Diambilnya tulang tadi, dililitkannya usus babi tadi. Ritual orang ini dibilang simbah lah. Sebelum 5 malam bakalan bereaksi, karena si Ajnun pun kan, udah pulang dia. Si Nisa, istri si Kudret ini kan biasa tuh malam untuk sholat tahajud. Nah, pas lah dia sholat tahajud, ya udah salam, udah siap sholat tahajudnya, tiba-tiba jatuh daging dari atas. Pokoknya jatuh pas di depan sajadah itu. Aku nontonnya udah terkejut, dah serangan jantung. Tiba-tiba tengok sini salah ke atas kan, ada banyak dagingnya. Dalam hati dia kan, astagfirullahaladzim, sekarang baru siap sholat tuh. Kayak mana orang-orang yang gak sholat kayak kita, kayak aku inilah contohnya. Insaf tobat. Ini kan tinggal sama mamanya juga, jadi kalian ngerian juga mamanya nih. Rambut udah digerai kayak Barbie, tapi dia gak cakap. Lihat kata saya kayak ini, horor kan dia memang. Siap kayak gitu kan, bersihin kamar sini saya nih. Tiba ada suara aneh, dicarinya lah suara tuh. Mau ada kali film horor ini kan, kalau ada suara aneh dicari, dibukanya bawah tempat tidurnya itu, tahu kalian apa? Boneka si anaknya. Kalau aku udah kututup itu, dia nggak diambilnya. Nah, udah diambilnya. Tengok boneka tuh, udah sudah kemasukan juga anak nih. Diambilnya guntingnya rambut boneka anaknya ini, dimakannya. Pokoknya saya nggak cukup rambut boneka ini. Rambutnya diguntingnya, dimakannya. Ada 2 kali kayaknya. Panjang-panjang pula itu, sampai kayak mau muntah dia kan. Ya iyalah, orang rambut dimakan. Pokoknya kesakitan kali, udah rasanya kesakitan dah lah. Jadi, nah weh, masuk ke malam kedua, bukan cuman si Nisa yang keganggu, si Ajnun pun kena. Mampus kok kan. Kok dukunin orang kau balik kena. Senjata makan tuan kok kapok. Si Ajnun udah mulai dihantu-hantuin. Sosok suaminya datang ke dia, ke tempat tidurnya. Dibenturnya jidatnya ini ke dinding sampai berdarah kan. Udah gitu, terbangun si Ajnun. Ditengoknya lah si Ajnun. Aku bunuh diri semua gara-gara kau, kata si suaminya ini kan. Kau nggak sayang aku, kau lebih sayang dia, katanya kayak gitu. Cemburu arwah suaminya ini. Aku bakalan ngasih tahu ke kau kayak mana cara aku bunuh diri. So cukur cowok yang biasa untuk kumis, itulah pakai itu dia bunuh diri, diginikannya langsung sampai darahnya itu keluar. Habis itu terbangunlah si Ajnun ini kan, rupanya mimpi lah dia. Anak, kata mertuanya. Tapi si Ajnun ini tinggi darah tiap hari kalau ngomong sama mertuanya. Tidur aja sana. Posisi kakinya itu kan di tempat tidur, jadi diturunkan lah di bawah tempat tidur kayak gini. Tiba-tiba kakinya kena silet, ambilnya silet tadi, silet yang suaminya gini-gini tadi rupanya. Si Nisa pas hari itu mandiin mamanya, ngelap-ngelap tubuh mamanya kan, sambil bicara, sambil nyuruh mamanya dengerin musik. Si Nisa ini buang bekas air mamanya, bekas mandi mamanya kan Dia juga kebetulan lagi masak bubur. Naik ke atas, tahu kalian apa yang terjadi? Mamanya tiba-tiba jalan ke dapur tempat bubur yang dimasaknya tadi. Digininya panci bubur itu disiramnya ke mukanya, sampai meleleh mukanya nih, langsung meninggal. Kan dah spot jantung lagi si Nisa ini kan, nangis si Nisa ini. Akhirnya dikasih tahu si Kudret, malamnya itu ada kayak tahlilan di rumahnya. Sebenarnya Nisa ini juga udah bilang kejadian yang pas jatuh di atas sajadahnya itu ke suaminya, tapi kata suaminya itu kayaknya udah ada ya satu orang gila di rumah ini. Pokoknya gitulah, kasar kali memang si Kudret ini kan. Rupanya si Kudret ini pun udah mulai dihantu-hantui lah, rasa bersalah gara anaknya buta. Ini juga si Kudret ini gak pas feelingnya kan. Akhirnya dia mendatangi Ustadz lah, nanya, Pak Ustadz kayak gini kejadian yang udah menimpaku, katanya gitu. Si Nisa ngelihat kayak ada sosok masuk ke kamar mandi, udah ngikuti lah, ditengoknya. Rupanya mamanya jalan bawa roti yang biasa dikasih si Nisa pas mamanya masih hidup kan, kloset kamar mandi. Nah, roti itu digini-ginikannya. Terus kata mamanya ini, aku lapar, katanya. Celupkan ya tangannya ini ke kloset, dimakannya. Apa nggak muntah kalian weh? Ke malam keempat, di sini si Ajnun dihantui. Dia baru siap keramas. Lengkap rasanya kalau hujan
setir, nggak mati lampu kan. Nah, di hidupnya lilin, tiba-tiba ada suara orang nyanyi dari arah kamarnya, diikutinya lah. Rupanya kalian tahu siapa? Nisa lagi duduk di kursi goyang sambil gendong anaknya si Ajnun, cabang bayinya yang meninggal tadi dari gendongnya, menggumamkan bahwa anak itu dari suaminya. Ya keesokan harinya dia nelpon dukun lah, "Bah, kok kayak gini, kok aku pun tiba-tiba udah kena nih, masak senjata makan tua." Si Nisa ini udah nggak bisa lagi ngontrol dirinya sendiri kan, akhirnya di depan anaknya buta tuh, bunuh diri lah. Udah tergantung pun layarnya ini. Untunglah si Kudret ini cepat datang, jadi selamatlah. Pas malamnya si Kudret bawa si Nisa ke Ustadz. Tau kalian weh, yang lebih ngerinya lagi pas aku nonton film ini, hujan juga, sapu jatuh, anduk-anduk berterbangan. Bayangkan dulu. Masih di malam keempat, adegan si Ajnun lagi makan. Kalau di Indonesia atau di film Thailand yang biasa aku nonton, nasi itu ganti sama belatung. Terus lauk-lauk pauknya itu kayak daun kering lah, inilah itu. Kalau di sini beda weh. Jangan kan makan nasi sama lauk juga. Kalian tahu apa? Berubah jadi lintah. Bisa kalian bayangkan? Dimuntahinya 4 keluar lintahnya. Kan si Kudret udah tahu cerita dari mama mertuanya si Ajnun kan. Akhirnya dia nyeritain ke Ustadz itu bahwa si Ajnun biang keroknya itu, dia pergi ke dukun, dia yang bawa ilmu hitam, dia yang bawa santetnya. Kata Ustadz, kita harus cepat nangani dia, ini pun udah berat kali masalahnya ini, kata Ustadz kan. Dan betul bukan dia lagi nggak bisa kontrol dirinya lagi, duduk aja udah kayak ini. Ustadz ini udah nyiapin tempat juga, bawah masjid, tempat bulatan, di atasnya itu ditaruh kursi, dan dikelilingi ada 4 Al-Quran juga. Pak Ustadz nyuruh dia didudukkan di tempat yang udah disediakan, terus jilbabnya dibuka dan diganti sama kain warna hitam, jadi ditutup mukanya itu. Kan udah dibaca surat-surat, saya ini udah mulai kejang-kejang dan nggak bisa terkontrol lagi kan. Dia udah nyerang Pak Ustadz, dia udah nyerang suaminya sendiri. Karena nggak bisa tertangani lagi, Pak Ustadz si Kudret ngikat istrinya. Udah diikat, dia ngambil kayu besar lah, mukul kepalanya. Kata si Kudret lah, "Bapak mau ngebunuh istri aku, ini bukan istri kamu lagi, ini udah dimasukin," kata Pak Ustadz kayak gitu kan. Dipukulnya sekali, marahlah setan ini. Dan di situ udah ada sosoknya. Sosok itu adalah sosok si Jeda, anak dari Kudret sama si Nisa ini. Udah gitu, karena nggak bisa terkendali lagi, dipukulin Pak Ustadz sekali lagi. Kan udah pingsan tuh, dipegang sama si Kudret, udah berdarah, udah meninggal lah kayaknya. Dan hal yang paling mengejutkan sebenarnya sotek dengan darah tadi itu bukan punya si Nisa, melainkan punya si Jeda, anak dari Kudret dan Nisa. Kurasa santetnya itu nggak tembus ke Nisa karena memang syarat-syaratnya itu nggak sesuai yang dibilang sama dukun kan, makanya nggak terrealisasi. Akhirnya filmnya selesai. Nah, di bagian akhir film ini barulah kasus yang sebenarnya diangkat. Inisial HK 43 tahun, NK umur 33 tahun, dan LK 11 tahun ditemukan meninggal di bawah masjid. Dan Ustadz yang berinisial TA 63 tahun diumumkan bersalah atas kematian tersebut karena penjelasan yang tidak masuk akal dan logis. Gimana cerita dari aku? Apakah seram? Tapi bakalan lebih seram kalau kalian nonton langsung. Jadi aku tantang kalian buat nonton film ini. Jadi kalau kalian yang penasaran sama filmnya, langsung nonton di YouTube-nya. Nah, di situ ada film Sicin 1 sampai Sicin 6, kalian langsung nonton aja di situ. Tadi cerita mengenai film Sicin ini gimana menurut kalian? Kalau kalian udah pernah nonton atau tahu ceritanya, komen di bawah. Jangan lupa like. Dan yang paling penting jangan pelit-pelit kalian subscribe channel aku biar aku makin semangat buat video dan mendukung channel ini semakin berkembang. Sekian dari aku, Mumun. See you.